di awal itu kalau tidak salah 101 berangkat harus kayak gitu. Kemudian data multimodal tadi dapat berbentuk digital, bisa juga berbasis kertas atau mungkin pertunjukan lain. Kalau yang ini pertunjukan lain ini misalkan yang sering mengajarkan ini dari guru olahraga bisa juga dari seni budaya, informatika, seni budaya, terus mungkin bahasa Jawa juga ya. Iya, bahasa Jawa. Wayang. Pertunjukan lain. Nembang misalkan. Ya, live performance ini kan misalnya nembang, mau copat. Gegarane ongat rami. Iya bodo iya rupa. Maksudnya ya bodo ya rupa. Lah kan ada bodo ada rupa ya sopan. Terus ini bawaan. Sekarang itu kan juga ada model itu. Ini jadi apa lagi? Ikon ya. Ada juga yang bentuk emosi gitu ya. Nah itu kan Emoticon. Emosi apa berapa? Emotion. Itu kan harus juga. Dulu kita nggak pernah memperhatikan ya. Yang mengenai apa? Ternyata sekarang itu jadi bahasa. ya, jadi bahasa dan itu Ya, jadi bahasa. salah satu apa komponen dari literasi. Itu harus ngerti juga ternyata. Padahal dulu saya nggak ngerti. Terus sekarang ternyata iya. Contohnya gini, membaca infografis atau novel grafis. Modalnya linguistik dan seterusnya. Kalau menonton dan mendengarkan ini juga termasuk kegiatan literasi ya. Jadi jenengan ketika ngajar misalkan ada apa ya katanya dengan cerita Ramayana. atau dongeng gitu ya. Berarti kalau kelima kan. Busuk ini misalkan mau menceritakan kaitannya apa itu istilahnya legenda bahwa pening misalnya. Nah, itu kan sekarang udah banyak kita cari. Atau mungkin dari daerah kita. Arwangso, itu dicari ada. Ini bisa dari sini ya. Kemudian mendengarkan radio atau podcast. Ya, ini juga sama itu adalah salah satu bentuk dari literasi. Jadi tidak hanya membaca terus, ternyata literasi itu multi modal. Multi modal itu modal. Kemudian menonton dan mendengarkan film pendek awal ya. Setiap hari ya Mbak Dila ya. Ya, tapi kebanyakan biasanya kita Oh niku Pak Wawan Pak. S1 itu salah satu. Iya ini nyambut gawe nonton Drajin. Karena gimana? Saya ingin tanya ke Bapak Ibu. Kira-kira pemahaman Bapak Ibu terkait literasi itu berubah dari? Kalau awal kita mau literasi ini mau Contek. mau buku, betul? Itu, mau literasi. Nah, ternyata literasi itu multimodal seperti ini. Nah nanti Bapak Ibu ketika melaksanakan pembelajaran di kelas ya harapan ya multimodal tadi. Tidak hanya membaca buku terus, carikan sumber belajar ya multimodal. Terus ini buatan kudu dari buku. Cari di iya di internet sudah banyak. Kemarin kita buat apa itu slide ya bahan tanya dengan gambar AI ranganti 5 detik pun tadi ya kan rasa gue buku dan itu materinya kalau saya rasa udah lumayan masih kurang 20 menit. Nah ini Bapak Ibu kalau nanti membuat ini kaitannya dengan apa istilahnya bahan yang nanti Bapak Ibu akan digunakan sebagai kegiatan literasi kaitannya yang terkait dengan ini infografis misalkan
nanti jadi pedoman gitu. Nanti tak sampaikan ke Bida kalau perlu nanti dicari ya. Iya, beda. Ini kalau membuat misalkan infografis dan lain sebagainya, ini ada panduannya ya. Ini bisa menjadi panduan kita, pengatur grafis dan seterusnya. Lanjut. Nah ini Pak Wawan ini. Wah. Tinggal Pak Wawan ya. Contoh. Literasi dalam PJOK bukan membaca teks panjang tentang olahraga. Mau teks panjang tentang tetapi menggunakan informasi untuk memahami, menganalisis dan memperbaiki performa gerak. Jadi setelah baca itu ada perubahannya Pak Awan, oke? Iya. Jadi ada ini loh, ada perubahannya untuk apa? Performa geraknya. Jadi cara gerakannya misalkan apa Pak? Lompat, roll depan, roll belakang itu menjadi baik, menjadi benar gitu setelah lompat. Jadi ada perubahan. Kebon. Nah, misalkan ini kaitannya itu. Setelah memahami ini namanya apa nih? Diagram kata. Kaitannya ini jalan cepat, lari sedang, lari cepat, bersepeda, masing-masing selama 15 menit. Apa kaitannya di sini? Denyut nadi. Ya. Yang biru itu sebelum olahraga. Terus setelah olahraga selama 1 menit. Yang hijau setelah pemulihan. Nah, ini kaitannya dengan tadi. Kemudian tampil panduannya. Ini kategori aktivitasnya. Ini denyut nadi atau detak per menitnya sekian. Ini berarti panduan normalnya gitu ya. Kemudian ini kaitannya memahami informasi. Grafik di samping menunjukkan perubahan denyut nadi sebelum olahraga, setelah olahraga, dan setelah pemulihan pada beberapa aktivitas. Semakin berat aktivitas, semakin tinggi denyut nadi setelah olahraga. Setelah pemulihan, denyut nadi akan menurun mendekati kondisi normal yang dapat kita pelajari. Nanti dibuat apa ini? Semacam pertanyaannya. Jadi intinya tidak hanya membaca teks yang panjang, tapi ada perubahan. Apa yang harus dilakukan setelah membaca seperti ini? Aktivitas mana yang harus dilakukan? Nah, misalkan ini kaitannya dengan orang tua, misalkan, oh ternyata jalan cepat sih, nadinya sekian. Setelah olahraga lari sedang sekian. Nanti kan orang tua memilih yang mana? Itu kan jadi perubahan terhadap apa yang harus dilakukan. Salah satunya. Jadi ada perubahan. Tidak hanya yang penting wajah. Aktivitas PJOK yang menguatkan literasi. Contohnya fokusnya adalah fokus pada membaca, memahami, menganalisis, dan menggunakan informasi untuk bergerak lebih baik. Kalau ini kan aktivitas literasi yang salah kaprah ya. Murid hanya membaca teks yang panjang, tidak terkait dengan pengalaman yang bergerak. Mungkin saya rasa ini Bapak Ibu sudah tahu yang dimaksud ya. Jadi ketika membaca itu ada efeknya terkait dengan kalau olahraga ya urusannya kan dikatanya mungkin berat, ada hasilnya harus seperti apa ya? Kalau di seni suara, ini
contohnya gini. Di seni suara itu kan ada lagu-lagu yang membangkitkan apa ya? Semangat. Aja membangkitkan membangkitkan apa? Rasa nasionalisme gitu ya. Nah, ada kan lagu-lagu itu. Nah, ini contoh yang ada di pelajaran seni suara. Pemahaman konteks membantu murid memaknai lagu secara lebih mendalam dan menampilkan ekspresi yang sesuai dengan saat bernyanyi. Oh, nek sedih-sedih. Paduan suara perlu dilatih. Jadi Aku sih. Perpisahan. Itu salah dong. Ekspresi. Tapi gambarnya menangis kok. Tapi Pak Kotanya tahu ya udah. seni musik SMP urusan pembelajaran itu. Ini katanya apa nih? Meningkatkan pemaknaan terhadap makna lirik lagu syukur untuk meningkatkan teknik menyanyi lagu syukur. Nah, ternyata apa? Ini sejarah penciptaannya itu disampaikan sehingga nanti dari sejarahnya itu ternyata nanti masih ada apa ya penjiwaannya gitu. Kemudian ada informasi penciptaan, kemudian ada apa nih suasana sejarah saat lagu syukur diciptakan di suasana. Kemudian nanti ada kaitannya dengan apa teknik menyanyi lagu syukur dengan tempo. Jadi ini ada kaitan dari sejarahnya. Ini contoh literasi yang terkait dengan seni suara. Dengan memahami latar belakang sejarah dan suasana saat lagu syukur diciptakan, kita dapat menyanyikan dengan lebih bermakna dan menyentuh hati. Berarti ada apanya? Efek nyata ya, ketika bernyanyi lebih menjiwai, karena lebih tersentuh mengingat ini sejarah dari penciptaannya, kondisi saat diciptakan dan sebagainya. Masih berapa menit? 10 menit. 10 menit. Ini Bapak Ibu sekarang kita beralih bagaimana nanti kita, karena kaitannya dengan literasi kan akan dituntut ketika anak-anak ditagih tagihannya ketika TKA ya. Gitu. Intinya anak ketika melaksanakan literasi kan harus memahami apa yang dibaca, kemudian nanti mampu mengambil dari apa yang dibaca tadi, kemudian untuk ya tadi kalau di soal yang menyelesaikan permasalahannya. Praktek yang sering dilakukan dalam persiapan TKA. Ini praktek yang salah ternyata. Praktek sering dilakukan karena waktu terbatas dan kebutuhan mendesak. Ini biasanya apa kegiatannya? Les. Drilling gitu ya. Drilling. Ternyata kurang tepat. Namun apabila terlalu sering dilakukan, maka murid lebih berfokus pada soal daripada pemahaman yang benar. Artinya apa? Ketika dilakukan itu ternyata yang penting murid bisa jawab soalnya. Masalah pemahamannya Nomor sekian. mungkin malah kurang. Seperti halnya matematika. Kalau matematika itu di drilling yang penting bisa jawab benar. Tapi sebetulnya belum tentu memahami apa yang Dikerjakan. ya itu yang dikerjakan tadi. Kemudian jawabnya benar. Itu drilling. Maka di drilling itu ada apa istilahnya ya? Jalan-jalan pintas itu. Shortcut. Namanya shortcut kan. Ini yang sering dilakukan ketika persiapan TKA, membaca cepat, mencari kata-kata kunci, fokus pada jawaban benar, bukan memahami ide atau mengkritisi informasi, mengandalkan strategi apa ini? Eliminasi apa tuh?
Penghilangan menghilangkan salah satu. Terus ini kita era mungkin ini. Eliminasi. Dieliminasi. Bukan penalaran berdasarkan pemahaman yang betul. Ini nyatanya ya, tapi ya bu ya. Ini apa nih? Maju. Tidak membangun stamina membaca untuk standar. Nah gini, ternyata kaitannya nih membaca itu ada staminanya. Bapak Ibu kalau pernah baca Al-Quran, tiap pagi baca Al-Quran itu biasanya membaca 3 lembar pun kesel. kesel nih. Nah itu namanya stamina membaca. Iya. Nah kaitannya dengan TKA itu juga ada stamina baca. Anak-anak yang stamina bacanya rendah biasanya baru membaca Sealaman. baru mulai kan. Wah soalnya sepanjang itu sudah malas. Nah itu yang menjadi kendala. Tidak mau stamina baca untuk teks panjang dan kompleks, apalagi kompleks. Dan kelemahannya ya di situ. Kalau kemarin anak-anak alhamdulillah ya bahasa Indonesia baik ya Busumi. Siapa dulu? Tapi staminanya Busumi juga baik. Jadi ditularkan ke murid. Boleh. Olahraga membaca, istirahat Profesor Bumi. yang dibaca berarti setengah pelajarannya atau Pelajarannya masing-masing. Pelajaran masing-masing. pelajaran? Iya.